Perkenalkan, nama saya Ferdinand Omleni dengan NIM 10120220171. Kelas 3E, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan suku Alor yang berkaitan dengan adat, warisan, dan keterkaitan budaya dengan agama dalam suku Alor. Tujuan dari video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Budaya. Tanpa perpanjang waktu, saya akan langsung menjelaskan pada bagian pertama tentang pengertian hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perbuatan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pulang adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi bukti adat. Yang berikut pengertian hukum perkawinan adat dan hukum waris. Hukum perkawinan adat adalah sistem hukum yang mengatur pernikahan berdasarkan adat dan suku bangsa tertentu. Tentu hukum perkawinan adat berbeda-beda di bagian daerah dan budaya, dan seringkali tidak diatur oleh hukum positif negara. Jadi dalam aturan hukum adat dapat bervariasi secara signifikan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hukum perkawinan adat biasanya mencangkup beberapa aspek seperti proses pernikahan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, upacara adat, pembagian harta, dan aspek-aspek lain. Yang berikut pengertian hukum perkawinan adat dan hukum waris. Hukum perkawinan adat adalah sistem hukum yang mengatur pernikahan berdasarkan adat dan suku bangsa tertentu. Tentu hukum perkawinan adat berbeda-beda di berbagai daerah dan budaya, dan seringkali tidak diatur oleh hukum positif negara. Jadi dalam aturan hukum adat dapat bervariasi secara signifikan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hukum perkawinan adat biasanya mencakup beberapa aspek seperti proses pernikahan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, upacara adat, pembagian harta, dan aspek-aspek lain dari pernikahan. Sedangkan hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana harta dan aset seseorang akan dibagi setelah kematian mereka. Ini mencakup aturan dan prosedur yang mengatur siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan, seberapa besar bagian yang mereka terima, dan bagaimana proses pembagian harta dilakukan. Jika ditinjau dalam hukum perkawinan adat dan hukum waris di Kabupaten Alor, tentang hukum perkawinan adat sendiri, dalam sebuah perkawinan tentu memiliki berbagai hal yang berkaitan dengan seseorang individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam masyarakat suku Alor, persekutuan kekerabatan yang dibentuk terjadi karena ikatan darah berdasarkan keturunan melalui garis ayah atau melalui garis ibu, atau juga melalui garis kedua orang tua. Adat perkawinan suku Alor ada beberapa jenis perkawinan, yaitu perkawinan dengan pembayaran beli secara kontan yang diawali dengan peminangan,
perkawinan dengan belis yang tidak dibayar kontan, perkawinan tukar gadis, perkawinan lari bersama, perkawinan dengan melari sang gadis. Dalam perkawinan adat alor, tentu adat yang ada masih berlaku hingga saat ini. Dalam perkawinan adat, seorang laki-laki dan perempuan harus mengikuti beberapa ritual yang ada sebagaimana dengan proses adat yang ada dan terus berlangsung bisa mencerminkan ciri khas suku Alor yang masih hidup dalam ikatan hukum adat. Ada beberapa langkah-langkah dalam melangsungkan proses adat. Yang pertama, tahap awal. Tentu dalam pertemuan keluarga berlangsung sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membicarakan proses dalam melangsungkan suatu perkawinan. Dalam proses perkawinan yang akan dilaksanakan dari kedua belah pihak dan setelah menyerahkan catatan belis kepada keluarga laki-laki. Kemudian kedua keluarga akan membahas waktu dan proses perkawinan adat. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan A. Dalam tahap ini, proses perkawinan dimulai dengan peminangan yang mana laki-laki membawa belis berupa moko, gong, dan beberapa antara lainnya sebagai bukti bahwa laki-laki yang datang ke perempuan sudah memenuhi adat. B. Meletakkan daun atau genteng daun. Keluarga laki-laki akan membawa benda seperti gong, ayam, beras, sirip pinang, rokok, daun koli, tembakau, dan gula kopi. C. Terang kampung. Keluarga laki-laki datang dengan membawa satu gong kecil, babi, sirip pinang, beras, dan kayu api. D. Menggantikan tempat kosong perempuan. Keluarga laki-laki akan menyerahkan benda seperti satu moko, afuipei, satu gong bunyi baik, dan satu gong re besar kepada keluarga perempuan. E. Belis inti atau lomarufi. Keluarga mempelai laki-laki melakukan penyetoran belis inti berupa benda, menetapkan satu gong besar bunyi baik, satu kain sarung kain, dan satu kain selimut kepada keluarga perempuan. Tahap akhir pernikahan. Kedua keluarga akan sepakat untuk menentukan waktu pernikahan dan membahas tanggung jawab kedua belah pihak untuk proses pernikahan. Setelah itu, proses pernikahan dilakukan dari awal hingga selesai. G. Antaran. Keluarga perempuan mengantar pengantin perempuan beserta barang-barang antaran seperti perawatan rumah tangga kepada keluarga laki-laki di kediamannya. Dalam perkawinan tentu ada yang namanya belis. Ada beberapa jenis belis yang digunakan ketika melangsungkan adat perkawinan. Yang pertama, moko atau gong. Dalam konteks perkawinan, moko digunakan sebagai mahar dalam pernikahan adat alor dan sangat dihargai dalam pertukaran upacara. Moko merupakan nakara dari bahan perunggu yang digunakan sebagai alat yang dipertukarkan dalam pelaksanaan belis. Moko melambangkan keharmonisan sosial keagamaan dalam masyarakat alor. Dalam masalah adat, seorang perempuan yang datang pada satu suku harus dibelis. Belis dari laki-laki untuk perempuan dalam aturan adat harus memberikan 4 anak panah dan moko yang berdiri pada zaman sekarang. Jika moko sudah genap 4, maka yang satu harus dikembalikan kepada keluarga laki-laki. Berbeda dengan perempuan yang pergi kawin dengan laki-laki. Belis dari laki-laki untuk perempuan dalam aturan adat harus memberi 4 anak panah dan moko yang berdiri pada zaman sekarang. Jika moko sudah genap 4, maka yang satu harus dikembalikan kepada keluarga laki-laki. Beda dengan perempuan yang pergi kawin dengan laki-laki, maka laki-laki
harus membayar belis dengan 4 anak panah, tetapi dari keluarga perempuan harus mengembalikan kepada laki-laki 2 anak panah. Berbeda dengan zaman dahulu, untuk satu perempuan yang dibelis harus membayar lunas belis dengan memberikan 20 moko asli yang berdiri, gong, air susu ibu, yang mana semuanya diperhitungkan. Dalam penyerahan moko harus menggunakan adat lengkap. Moko dianggap sebagai simbol status yang penting dan memiliki makna ritual dalam budaya Alor. Jika dalam suatu keluarga kehilangan moko, maka dianggap terpuruk dan kehilangan rasa hormat dari masyarakat. Dalam perkawinan, makna penggunaan moko sebagai belis yang merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun yang harus dilaksanakan. Itu yang pertama, makna sakralitas perkawinan. Tradisi penyerahan moko sebagai belis dan bersifat sakral dianggap sebagai pengikat sepasang manusia menjadi suami istri. Yang kedua, makna sosial. Dalam menentukan jumlah dan jenis moko yang diminta, keluarga calon mempelai wanita akan mengadakan keluarga. Moko yang diminta sesuai dengan status sosial mereka, apakah dari keturunan raja atau bukan. Dan saat ini dipengaruhi juga oleh latar belakang pendidikan manusia maupun pekerjaan gadis, sehingga sakral tidak langsung nilai dan jumlah belis mereka akan menunjukkan status sosial mereka, khusus gadis dan keluarganya. Yang ketiga, makna identitas masyarakat Alor. Penyerahan belis dalam perkawinan adat Alor merupakan perwujudan dari suatu budaya yang tidak mudah berubah. Dan yang terakhir, makna konservasi. Penggunaan moko sebagai belis tentu secara langsung melestarikan keberadaan moko tersebut. Yang terakhir, makna konservasi. Penggunaan moko sebagai belis tentu secara langsung melestarikan keberadaan moko tersebut. Dalam suatu perkawinan, sebagai penggiring dalam sebuah perkawinan digunakan sebuah tarian lego-lego. Pelaksanaan tarian adat lego-lego dimainkan sangat sederhana dengan mempersiapkan berbagai hal. Proses ini dimainkan cukup dengan menyiapkan alat musik seperti moko atau gong atau male, tembur atau gong, dan gong kecil. Beberapa alat musik ini dimainkan secara teratur sehingga menghasilkan bunyi-bunyian yang teratur untuk para penari dalam melakukan tarian adat lego-lego sambil bernyanyi dan berbalas-balas pantun. Proses tarian ini biasa dilakukan di berbagai wilayah di Alor tanpa harus dilakukan di kampung adat, karena tarian ini sudah mengalir arti atau makna dalam setiap daerah masyarakat Alor. Dalam proses pelaksanaan tarian lego-lego, laki-laki dan perempuan pada awalnya dalam lingkaran yang terpisah. Sueka, yeba atau lego-lego dalam tarian perempuan disebut yabe, sedangkan pada tarian laki-laki disebut sueke. Dalam gerakan lambat, sedangkan dalam gerakan yang cepat perempuan disebut yabela, sedangkan laki-laki disebut kabela. Masuk pada posisi ketiga, laki-laki dan perempuan masuk pada satu lingkaran yang disebut domisikaker. Bawah domisela, yang mana lingkaran itu dibuat sampai 2 lingkaran bagi perempuan maupun laki-laki. Pada posisi perempuan, dalam hukum adat tentang hak waris, tidak diberikan warisan kepada perempuan. Berbeda dengan adat suku lain, laki-laki yang mempunyai perempuan dalam hak waris, yang mana jumlah anaknya berapa harus dibagi sama rata. Jika perempuan mendapatkan warisan itu, kalau ada balas kasihan dari saudara laki-laki bagi perempuan,
yang meninggal, saudara laki-laki harus membawa sopa atau antara. Sebegitupun sebaliknya. Jadi harta waris yang ada perempuan tidak mendapat sepeser pun. Misalnya tanah, rumah maupun saja yang tinggal mendapatkan warisan, terkecuali dari pihak orang tua mempunyai balas kasihan dalam memberikan warisan kepada saudara perempuan. Contoh, anak perempuan, jika perempuan namun tidak punya hak untuk membagi warisan dan tidak mendapatkan warisan. Dalam hukum waris, salah satu warisan yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu upacara adat ala Beloe atau upacara adat makan padi. Secara dilakukan tiap tahun di kampung Pampalola atau kampung Pemali.